Terima kasih Anda masih bersama kami di Special Talk Show dengan tema penerapan restoratif justice dalam penerapan perkara. Baik, Pak Joko, saya tadi sampai di bagaimana efek jera yang diberikan kepada pelaku. Kalau tadi pada salah satu perkara di Banyumas untuk pengambilan kotak amal masjid kan baru mencongkel. Kemudian hukuman yang diberikan kepada pelaku mengganti jendela yang dicongkel. Itu artinya tidak ada efek jera yang diberikan karena kan dia berusaha mencuri. Ini kan karena ketahuan. Kalau misalnya tidak ketahuan dia pasti sudah mencuri kotak amal itu. Kemudian apa efek jera yang akan diberikan kepada pelaku, Pak? Iya, tentunya mereka di tahap ini perdamaian yang melibatkan takmir. Dalam hal ini kurbannya kan masjid, berarti takmirnya yang diajak. Kemudian Ketua RT, Ketua RW juga diajak rundingan, termasuk terdakwa pelaku, orang tuanya terdakwa juga akan diajak rundingan. Tentunya mereka di tempat umum itu kan pasti malu. Nah, di tempat umum mereka tahu anak saya ngambil ini disaksikan Pak RT takmir, justru kan tempatnya di situ mereka juga harus jera. Jadi tidak harus bikin orang jerai dimasukkan ke bui, enggak, nanti malah semakin penuh kalau seperti itulah. Ini bikin jera dari kumpulkan orang untuk bisa enggak didamaikan. Karena keadilan letaknya di masyarakat ya seperti ini, keadilan masyarakat. Baik, tadi karena ada rasa malu itu tadi sudah memberikan efek jera untuk pelaku. Sebetulnya gitu. Kemudian bagaimana restoratif justice ini nantinya tidak disalahgunakan oleh dua belah pihak, Pak? Itu kita untuk restoratif justice ini kan pengawasan dari pimpinan tentunya sangat ketat. Karena setiap tindakan ini harus dilaporkan ke pimpinan. Terutama kalau sudah terjadi penghentian penuntutan, ini harus dilaporkan ke pimpinan. Dan ini merupakan program unggulan pimpinan, program unggulan Kejaksaan Agung. Jadi Pak Pimpinan ini sudah berpesan jangan sampai disalahgunakan, apalagi sampai keluar uang ke entah ke Kajari, entah ke jaksanya, itu yang dilarang sama pimpinan. Dan seandainya sampai kejadian seperti itu, tentunya pimpinan akan mengambil tindakan. Ya, jangan sampai restoratif justice ini yang tadinya ingin berdamai tapi berujung ke suap begitu ya, Pak? Iya, betul. Ya. Kemudian apakah ini sudah diterapkan di Indonesia, Pak? Di Indonesia data sampai Oktober 2020 ini sudah 91. Se-Indonesia. Dan tidak semua kejati kelihatannya sudah menerapkan ini. Mungkin di kejati tertentu ada yang memang belum ada kasus yang perlu di RJ. Yang jelas kejati Jawa Tengah sampai dengan sekarang sudah 5. 5 terakhir RJ di Purwokerto. Itu perkara kehutanan, kerusakan hutan. Perkara kehutanan. Perkara apa saja yang tidak bisa di RJ, Pak? Ya, perkara tentunya kalau kita lihat syarat RJ-nya kan pelaku harus pertama kali melakukan. Kemudian ancamannya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Kemudian nilai barang yang dirugikan nggak boleh lebih dari 2,5 juta. Berarti dari situ sebetulnya kan sudah kelihatan perkara yang tidak berat. Berarti perkara yang berat gimana? Ya tidak bisa. Contohnya apa? Narkotika. Karena narkotika itu ancamannya aja ada yang minimal 4 tahun, ada yang 6 tahun. Tentunya ya memang nggak dibolehkan sesuai aturan, nggak bolehkan. Selain narkotika, lingkungan hidup, kemudian korporasi, kemudian yang berkaitan dengan presiden, kan ada pasal tentang pelanggaran tentang presiden, itu juga nggak boleh. Kesusilaan juga nggak boleh. Jadi tidak semua perkara bisa di RJ, gitu. Betul. Nah, kemudian untuk dampaknya kepada masyarakat, Pak, ini sosialisasinya seperti apa? Masyarakat Jawa Tengah sudah banyak yang aware tentang RJ ini atau belum, Pak? Dari laporan beberapa teman di daerah, dari beberapa Kajari, yang jelas Kajari dalam beberapa kesempatan melalui
seksi intel. Kalau di Kejari kan seksi intel, tapi kalau di Kejati kan ada seksi Penkum ini yang kasih Penkumnya Pak Bambang. Yang jelas teman-teman setiap kesempatan teman-teman intel pasti mengsosialisasikan ini perja yang baru ini tentang restoratif justice. Salah satunya melalui Special Talk Show TV-ku. Ya, antara lain gitu. Dan kemarin juga programnya Intel juga melalui RRI, karena bisa melalui, kalau RRI kan didengar aja ya, kalau ini kan bisa didengar dan dilihat. Iya. Kira-kira. Kemudian respon masyarakat seperti apa? Apakah banyak pertanyaan yang masuk tentang restoratif justice? Bahkan 3 minggu yang lalu itu ada masyarakat yang langsung ke ruangan saya. Oke. Jadi nyampaikan intinya bisa nggak perkara ini di restoratif justice, di RJ. Padahal itu kejadian di Kejari Semarang, kan seharusnya ke Kejari aja, nggak perlu ke Kejati. Iya. Nah, kemudian untuk masyarakat sendiri, menurut pandangan Pak Joko, ini banyak yang pro atau banyak yang kontra tentang RJ ini? RJ ini tadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan kan perkara yang tidak berat. Tentunya kalau perkara yang tidak berat ini yang dilibatkan kan bukan orang yang punya duit, orang yang menengah ke bawah. Ya. Tentunya kalau menengah ke bawah kan masyarakat dalam arti umum. Yang diuntungkan kan justru masyarakat dalam arti umum. Masyarakat secara umumnya, bukan menengah ke atas. Jadi sebetulnya tentunya masyarakat akan merespon ini. Pasti itu, pasti masyarakat merespon dan lebih banyak yang pro daripada yang kontra. Iya, tentunya kan gitu. Iya. Kemudian ada perkara-perkara khusus tadi Pak Joko sampaikan bahwa tidak bisa di RJ. Ini salah satunya yang akan saya tanyakan tentang perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Pak. Iya, kalau tindak pidana yang dilakukan anak itu kan aturannya diversi. Tentunya undang-undang cantolannya undang-undang kan undang-undang peradilan anak. Tentunya penerapannya yang melalui diversi. Nah, kemudian untuk restoratif justice ini, apakah nantinya ini bisa menghilangkan hukuman, Pak? Restoratif justice pada prinsipnya kan penyelesaian tanpa melalui pengadilan, di luar pengadilan kan. Ya. Dan ini kepastian ada, karena apa? Nanti akan diterbitkan surat perintah penghentian penuntutan oleh Kajari kalau sudah RJ. Kalau Kajari sudah mengeluarkan surat perintah penghentian penuntutan, berarti kan sudah ada kepastian. Keadilan tadi masyarakat yang menganggap adil yang dia yang menyelesaikan sendiri. Jadi tidak ada hukuman. Ya sudah selesai, tidak ada hukuman. LP nggak ada penambahan orang. Ya dengan terdakwa nggak disidangkan berarti kan nggak perlu dikirim ke LP. Kemudian supaya masyarakat tahu juga, karena ini tahap penuntutan tentunya setelah penyidikan. Berarti kalau penyidik sudah menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, itu baru bisa dilakukan RJ. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail untuk tahap-tahapannya, Pak? Ya, jadi penanganan perkara tentunya dimulai dari penyidik. Ya. Setelah itu penyidik mengirim SPDP. Setelah SPDP kemudian mengirim berkas tahap pertama. Berkas diteliti lengkap, penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti. Nah, ini kalau sudah diserahkan tersangka dan barang bukti, ini baru setelah tahap 2 berarti ini tugasnya jaksa untuk menelaah ini, untuk meliti bisa nggak diajukan RJ. Kalau memungkinkan, ya baru nanti Pak Kajari menerbitkan surat perintah untuk penyelesaian ini dengan memanggil para pihak. Kalau tidak memungkinkan? Kalau nggak mungkin nanti ya dibuat berita acara. Baik, nanti kita tahan dulu, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Special Talk Show.